Itulah fungsi asosiasi, kita sharing di track yang benar gitu ya. Ada yang memberi nasihat, ada yang memberi masukan, ada yang mengkritik. Itu adalah komunitas yang benar lah kita gitu, karena kita mencintai desain kita. Ya, halo, selamat siang dan terima kasih teman-teman dan Bapak Ibu sekalian sudah hadir kembali di sesi Protox yang berkolaborasi bersama dengan HDI Jakarta. Dan kali ini seperti yang sudah mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian tahu, kita akan mempunyai tema yang cukup menarik. Kali ini kita akan mempunyai tema yang muda yang berkarya dua. Nah, di sini nanti kita akan menghadirkan 4 narasumber, yaitu 4 teman-teman muda kita yang akan menceritakan pengalaman mereka selama berkuliah di jurusan interior design khususnya, dan juga di sini juga kita akan melihat karya-karya mereka dan kita akan mengetahui gimana sih seluk-beluk berdesain itu dari versi mereka. Selamat siang untuk teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya yang udah ikut berpartisipasi dalam acara Protox kali ini, yang muda yang berkarya yang kedua. Baik, perkenalkan, nama saya Iwan Dwi Prabowo. Saya merupakan interior designer. Saya merupakan lulusan dari Universitas Esa Unggul dari Fakultas Desain dan Industri Kreatif, jurusan Desain Interior dari angkatan tahun 2016. Dan saat berkuliah, saya juga ingin menjelaskan tentang diri saya. Selain seorang interior designer pada saat kuliah, saya di sini ingin menceritakan juga kepada teman-teman semuanya bahwa ketika berkuliah kita tidak hanya fokus kepada, ya kita harus tetap fokus kepada interior design sebagai pusat dari perkuliahan saya, tetapi saya juga mencari banyak informasi dan relasi lainnya melalui banyak sekali saya mencari beberapa pengalaman, yaitu salah satunya saya menjadi seorang Master of Ceremony. Dengan menjadi seorang Master of Ceremony ini mengajarkan saya untuk memiliki public speaking, sehingga saya memiliki keberanian untuk tampil di depan umum, dan ini juga bisa dituangkan ketika saya berkuliah. Saya bisa melakukan presentasi ketika ujian akhir semester ataupun ujian tengah semester, dan saya bisa presentasi dengan baik dikarenakan pengalaman-pengalaman saya di luar dari perkuliahan desain interior juga gitu. Dan saya juga aktif di bidang modeling. Kenapa saya aktif di bidang modeling? Karena dari beberapa modeling ini juga memiliki korelasi yang baik untuk perkuliahan desain interior. Seperti ketika kita berkuliah desain interior, kita perlu mengambil seperti tema dan gaya. Maka dari modeling ini, ketika kita fashion dengan menggunakan baju bertema vintage, maka saya bisa menirukan atau mencontoh atau menjadikan referensi vintage tersebut kepada desain saya ketika saya sedang berkuliah atau melakukan perancangan di saat perkuliahan saya. Dan saya juga aktif dalam fashion stylist atau fashion director. Di sini mengajarkan saya, dengan saya aktif di bidang ini, mengajarkan saya untuk memiliki relasi yang baik, bagaimana saya menjaga relasi satu sama lain, bagaimana saya menambah link-link aktif atau interaktif. Saya memiliki banyak pengetahuan dan juga berkenalan dengan banyak orang melalui banyak profesi. Di sini saya menjelaskan tentang profesi saya kepada teman-teman semuanya, bermaksud agar saya ingin menginspirasi bahwa ketika kita berkuliah, kita tidak hanya fokus kepada satu hal saja, tapi kita juga bisa mengambil banyak kesempatan di luar yang bisa kita korelasikan untuk perkuliahan kita. Baik, selama perkuliahan di sini saya ingin mempresentasikan ketika saya melakukan kuliah kerja praktek. Saat itu saya melakukan kuliah kerja praktek pada tahun 2020 di BMC, Design and Building, yaitu salah satu kantor yang terletak di Tangerang. Di sini saya membuat proyek, saya memegang proyek tentang apartemen
Mediterania Garden 2 yang terletak di Tanjung Duren, Jakarta Barat. Di sini saya ingin menjelaskan sebelum saya menampilkan gambar dari desain saya ingin menjelaskan tentang bagaimana proyek tersebut terjadi, yaitu yang pertama kali ketika saya masuk pada kuliah kerja praktek tersebut sudah terjadi perjanjian atau meeting antara pihak dari kantor saya dengan pihak klien, yaitu Ibu Heni pada saat itu dari salah satu pemilik unit di apartemen Mediterania Garden Residence 2. Mereka sudah melakukan meeting tentang desain, tentang pemilihan furniture dan sebagainya. Namun dengan keterbatasan waktu, maksudnya keterbatasan dikarenakan pada saat itu masih PPKM, kita banyak meeting dengan klien itu melalui WhatsApp. Dan di sini saya ingin menjelaskan tentang gambar saya. Yang pertama ini adalah bagian ruang tamu, atau bisa dikatakan juga di sini bisa dialihfungsikan sebagai ruang keluarga juga, dikarenakan apartemen ini memiliki ruangan yang tidak terlalu besar, sehingga di sini saya membuat desain yang sangat-sangat disesuaikan dengan ukuran dari apartemen tersebut. Di sini saya memberikan panel cermin yang di depannya ada sofa. Di sini saya mengambil sofa dengan 2 seater, tidak terlalu besar dikarenakan dari luasan apartemen tersebut yang sangat minim. Dan di sini saya menggunakan pada bagian di samping pintu tersebut terdapat sebuah ruang yang saya fungsikan sebagai display untuk beberapa pajangan milik dari klien tersebut, dan juga di sini juga terdapat rak sepatu. Oke, baik. Kemudian ini ada rak TV yang terletak di depan dari sofa tersebut. Di sini rak TV-nya memiliki dua sisi lemari dan juga bagian kabinet yang terletak di bawahnya. Mungkin dari 2 gambar ini asumsi dari saya sendiri. Mungkin dari 2 gambar ini teman-teman mikir kok gambarnya nggak kayak Pinterest yang saya lihat atau nggak kayak desain-desain yang gimana gitu, karena di dalam dunia pekerjaan, maksud saya di dalam dunia kuliah kerja praktek yang saya dapatkan ketika itu, saya hanya bisa memberikan ide-ide desain saya, tetapi saya juga harus mengikuti dari klien saya, mereka mau yang seperti apa, dan desain-desain tersebut untuk dijadikan seperti ini harus disesuaikan juga dengan budget yang dimiliki oleh klien. Jadi desain-desain tersebut sudah diminta oleh klien, mereka maunya kayak gini, itu semuanya sudah sesuai dengan permintaan mereka. Tetapi kalau kita kuliah, kita bisa membuat karya seperti apapun, secantik apapun, tanpa memikirkan ya harus difikirkan juga untuk budgetnya, tetapi kita bebas untuk memilih apapun. Kemudian di sini bagian kitchen dari apartemen tersebut. Di sini kitchen setnya terdiri dari kabinet bawah dan kabinet atas. Pada kabinet bawah saya menggunakan material finishingnya yaitu cat semprot duko, dan bagian atasnya juga saya menggunakan cat semprot duko, dan pada bagian top table-nya saya menggunakan golden marble gold, black gold maksud saya. Kemudian terdapat meja makan yang memiliki bentuk sedikit melengkung di situ untuk memberikan sedikit estetik pada ruangan tersebut, dan itu benar-benar ruangan yang sangat kecil, tapi kita harus tetap memikirkan ergonomi dan antropometrinya dari ruangan tersebut sehingga orang yang masak tidak terlalu nempel dengan meja makannya. Kemudian di sini terdapat tempat tidur yang untuk tempat tidur utama. Kemudian di sini terdapat meja rias yang difungsikan juga sebagai meja kerja dengan bentuk yang mengikuti dari bentuk apartemen Mediterania tersebut. Di sini kemudian ada kamar tidur anak. Baik, ini adalah proses saat pengerjaan di apartemen Mediterania Garden 2.
Ini yang pertama ini pada saat pemasangan kitchen set. Di sini terlihat saat pemasangan rel untuk laci, dan di sini top table-nya belum terpasang. Kemudian ada saat pemasangan cermin pada panel cermin yang terletak di belakang sofa. Kemudian ini saat pemasangan rak sepatu dan juga rak display untuk pajangan yang dimiliki oleh pemilik. Dan ini ada bonus foto saya saat sedang diproyek seperti itu. Dan di sini saya ingin menceritakan tentang tugas akhir saya yang berjudul perancangan interior butik pengantin dengan nuansa adat Melayu, yaitu butik Nurmaliza ID yang terletak di Kota Pekanbaru di Provinsi Riau. Di sini pemilik dari butik tersebut adalah yaitu Rita Nurmaliza, seorang aktris, selebgram, YouTuber, fashion designer, dan juga dia adalah owner dari Nurmaliza ID Butik. Oke, sedikit bercerita tentang kenapa saya bisa memilih butik Nurmaliza sebagai skripsi saya, sebagai tugas akhir saya. Di sini saya ingin menceritakan kembali tentang yang tadi sudah saya ceritakan di awal, yaitu tentang modeling, tentang MC, tentang fashion director. Disitulah saya mendapatkan semua ini, yaitu relasi yang baik, di mana saya kenal dengan banyak orang. Nah, inilah hasil dari semua yang sudah saya dapatkan. Makanya saya di sini ingin mengingatkan kepada teman-teman mahasiswa yang hadir selama perkuliahan untuk memperbanyak referensi dan juga relasi, karena pada pengerjaan tugas akhir ini dengan relasi yang saya miliki itu mempermudah saya untuk mendapatkan penelitian, mendapatkan layout, mendapatkan untuk wawancara dan sebagainya gitu. Di sini pada gambar pertama, di sini foto saya ketika saya sudah selesai mengerjakan skripsi saya, ini bersama banner dan juga hardcover saya, ini bersama pemilik dari Nurmaliza ID, yaitu Rita Nurmaliza. Beliau adalah sahabat saya sendiri. Dengan saya memiliki relasi yang baik, maka dia sangat-sangat membantu saya saat saya mengerjakan tugas akhir, mulai dari saya mengambil butik Nurmaliza ID sebagai penelitian saya, mengenalkan saya kepada arsitek untuk layout skripsi saya, hingga saya datang ke butik untuk melakukan wawancara dengan beberapa karyawan, sehingga saya bisa mengetahui tentang butik lebih dalam. Saya bisa tahu untuk satu buah gaun itu berapa lama, satu buah untuk pengerjaannya berapa lama, dan membutuhkan luasannya yang seperti apa. Dan ini adalah foto saya ketika gedung dari butik Nurmaliza ID saat masih pembangunan. Namun saat ini memang masih belum selesai, tapi saya dengan pemilik dari butik Nurmaliza ID kita bekerja sama untuk membangun butik tersebut gitu, dengan referensi dari tugas akhir ini juga. Baik, ini adalah gambar dari butik Nurmaliza ID, rendering saya. Di sini memperlihatkan area kasir, dan di sini backdrop. Dan di sini saya menggunakan rantai marble, tetapi bukan marble yang asli, dikarenakan saya menggunakan salah satu produk dari salah satu brand lantai yang ada di Jakarta. Saya tidak memilih marble asli dikarenakan maintenance dari marble tersebut yang sangat sulit. Jadi saya memilih salah satu produk yang memiliki kemiripan dengan marble. Di sini saya menggunakan material kuningan pada backdrop dan juga pada pilarnya. Di sini saya mengambil, terlihat oleh teman-teman mungkin di sini pada motif ini, yaitu motif pucuk rebung. Di sini saya menampilkan identitas dari ragam hias Melayu yang disesuaikan dengan judul skripsi saya tadi. Saya menampilkan ragam hias Melayu, yaitu pucuk rebung, di mana pucuk rebung itu sebenarnya sudah sering kali terlihat di Kota Pekanbaru, terutama seperti di airport,
gapura, flyover, masuk mall atau dimanapun. Tapi saya mengambil ini dengan beberapa perhitungan dan diskusi dengan pemilik dari butik Nurmaliza, karena pemiliknya adalah kebetulan sahabat saya sendiri. Kita sama-sama ke Jakarta, kita casting, modeling, semua segala macam bersama-sama, dan yang mengartikan dari pucuk rebung sendiri adalah rebung itu adalah bambu, karena bambu adalah salah satu pohon yang sangat kuat sekali dan tidak mudah roboh walaupun diterpa oleh angin kencang. Sehingga saya mengambil filosofi dari pucuk rebung itu dikorelasikan kepada pemilik butik adalah karena Nirita Nurmaliza sendiri salah satu teman saya yang saya benar-benar melihat dari awal perjalanannya ke Jakarta, dan dia tidak dan banyak orang dan ada beberapa orang yang meremehkan dia kan, dia tidak akan berhasil atau ini itu, tapi dia tidak pernah goyang atau tidak pernah sama sekali redup atau menyerah untuk mendapatkan cita-citanya untuk bisa tetap ada di Jakarta, dan akhirnya dia bisa memiliki butik yang untuk memperkenalkan budaya Melayu, sehingga budaya Melayu, fashion Melayu bisa terkenal menjadi ikon busana di Indonesia maupun di internasional. Itu merupakan visi misinya. Dan di sini terlihat pada area ruang tamu pada butik Nurmaliza ID, dan kemudian area fitting room pada butik Nurmaliza ID. Di sini saya menggunakan dinding panel yang menggunakan list profil, dan juga terdapat golden mirror di belakang dari sofa tersebut. Dan ya seperti itu. Baik, sekian presentasi saya nggak tahu sudah 10 menit atau belum, Mas Bayu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Indari Hadatul Aisi, alumni dari Universitas Mercu Buana angkatan tahun 2017. Saat ini saya adalah seorang freelancer interior designer di sebuah firma. Saya sudah memiliki kurang lebih 1 tahun pengalaman bekerja, yang artinya saya selagi kuliah di semester 7 saya melakukan sambil kerja, karena memang di saat semester 7 itu sekaligus saya juga magang, saat itu adalah PPKM gitu. Sudah ada COVID-19, sehingga saya memiliki banyak waktu luang untuk bisa mengerjakan hal lain. Jadi saya mengambil take a job as a interior designer. Oke, saya ingin di sini saya ingin sharing portofolio atau karya-karya saya yang sudah saya buat. Yaitu di sini ada kitchen set. Kitchen set ini lebih kepada menggunakan konsep modern dan natural. Nah, di sini saya memanfaatkan satu view dengan space yang cukup kecil, yaitu 300 dikali 540 cm, di mana cukup sempit untuk kita memfasilitasi area meja makan, sehingga saya membuat minibar yang langsung menghadap ke view yang akhirnya bisa dinikmati juga oleh pengguna dapur ini, supaya tidak bosan gitu ngelihat tembok saja. Jadi memang harus ada sirkulasi dan tampilan yang menarik di situ. Oke, itu salah satunya dengan menggunakan palette color yang cukup sederhana dan material seperti HPL, kemudian ada aluminium dan lain sebagainya. Lanjut ke master bedroom, ini adalah salah satu karya saya sebagai freelancer di firma yang saya sudah ceritakan tadi. Untuk desain ini menggunakan tema modern dan kontemporer, di mana memang si klien ini ingin ruang yang walaupun kecil gitu ya, memang tidak begitu besar, tapi memiliki fasilitas yang lengkap seperti ada meja rias, kemudian ada ruang TV, ada area kerja juga, kemudian ada ada kasur, kemudian ada lemari. Nah, di sini yang unik adalah ketika kita mendesain, pastikan bahwa desain itu tidak terkesan botak gitu atau bolong. Jadi bagaimana ceritanya satu tembok itu bisa kita hias. Seperti contohnya adalah modifikasi panel yang ada di sebelah kiri ini. Di sini saya memainkan beberapa panel seperti wood panel dan kaca, kemudian dikasih dengan sedikit space kosong untuk area bekerja. Begitu. Dari warna-warnanya, saya menggunakan warna-warna kontemporer yang senada seperti abu-abu, beige, putih, dan sedikit hijau gelap. Kemudian ini yang unik. Ini adalah konsep saya yang menggunakan atau serapan dari Gundam yang bernama RX-7. Jadi si klien ini memang memiliki ruang untuk
anak-anaknya yang mereka tuh sangat suka dengan Gundam tersebut. Jadi mengapa saya memilih warna-warna atau serapan dari Gundam itu, yaitu ada warna biru, merah, kuning, dan putih yang saya implementasikan ke dalam ruangan tersebut. Dan di sini memang fasilitasnya cukup luas, yaitu ada area display, kemudian ada area belajar, kemudian ada area bermain, dan ada satu bunk bed untuk 2 anak, begitu. Kemudian ada executive room. Executive room ini memang lebih terkesan kepada Indonesian style, tapi juga memiliki esensi yang mewah gitu. Makanya kenapa saya menggunakan material marmer dengan paduan warna kayu jati dan sedikit aksen marmer di bagian temboknya. Jadi sehingga ini memberikan kesan yang mewah, namun juga nyaman gitu. Tidak terasa seperti kantor dan tetap stay homey. Nah, kemudian ini adalah hasil dari karya tugas akhir saya yang berjudul Perancangan Desain Interior Zen di Spasuri Bali. Jadi di sini saya mengangkat space spa, ada ruang spa, kemudian ada lobby, kemudian ada restoran yang di situ saya menggunakan serapan dari bentuk Zen. Zen sendiri itu memiliki beberapa unsur seperti ada kanso, fukinsei, dan lain sebagainya yang itu bisa diterapkan ke dalam space ini gitu. Seperti contohnya salah satunya ini adalah kamar terapi pijat yang dia itu memiliki beberapa panel seperti ada fit out untuk kabinet si pelanggan atau si customer, kemudian dengan lapisan panel rotan sehingga itu juga memberikan ciri khas Indonesia style gitu. Nah, makanya kenapa berdasarkan peraturan daerah Bali sendiri itu mereka selalu memberi warn atau peraturan daerah bagi para pelaksana atau desainer interior untuk setidaknya memiliki ornamen lokal atau nilai-nilai lokal dari Indonesia. Jadi memang boleh menggunakan model-model dari style-style luar negeri, tapi tetap harus ada nilai Indonesianya, begitu. Kemudian masuk ke 3D visual. Nah, di sini ada bathroom dan kemudian di sini ada spa room untuk yang single spa. Di sini memang telah difasilitasi ada bathtub dan area shower. Kemudian ada satu bed untuk area pijat, begitu. Next, masuk ke area restoran. Restoran ini memang memiliki cukup area yang luas karena memang bersifat public space ya. Di sini saya memberikan style Jepangnya lebih kental daripada yang ruang spa tadi, sehingga di sini saya memberikan warna-warna dan aksen dari pemandangan Jepang dan memiliki 2 area seater, seperti ada seater yang semi indoor dan yang satunya lagi seperti bench yang agak sedikit outdoor gitu, dengan warna-warna yang senada tentunya. Kemudian yang ini ada 3D visualnya. 3D visualnya memang ya seperti itu. Di sini terlihat dari ciri-cirinya bentuknya Jepang gitu ya, yang merupakan seperti pintu soji yang garis-garis dan kotak-kotak yang sebenarnya simple tapi bisa kita mainkan sebagai aksen. Next, lanjut ke lobby. Untuk lobby ini di karya saya memang cukup luas sekali areanya. Jadi lobby ini memang menyatu dengan layout bagi si refleksiologi bagi wanita dan pria. Nah, untuk si lobby ini sendiri yang unik adalah dari beberapa bentuk-bentuk yang kita kenal di negara Jepang sendiri itu mereka memiliki bendera yang di tengahnya terdapat lingkaran, sehingga saya mengimplementasi gambar tersebut menjadi kabinet di area resepsionisnya. Kemudian di sini juga terlihat ada bentuk atau seperti garis-garis ya panel kayu ini yang menggambarkan seperti Candi Borobudur yang ada di Bali gitu. Kemudian ini juga menerapkan sistem COVID-19 yang mana harus memiliki setidaknya luasan yang besar untuk sirkulasi orang berjalan. Seperti minimal 2 meter, kemudian dengan menggunakan material-material yang higienis, yang antibakterial, dan lain sebagainya. Ini untuk area refleksiologi wanita dan pria. Memang mereka dipisah, yang di tengah-tengahnya itu memiliki area shower. Jadi di area shower ini mereka memiliki 2 pintu sebagai akses supaya tidak saling bertabrakan. Jadi begitu implementasinya, ya sekian dan terima kasih. Selamat siang semuanya, terima kasih udah hadir.
saya akan mulai presentasi. Jadi hari ini sebelum cerita tentang apa sih yang udah saya kerjakan selama dalam masa karir sebagai interior designer, saya akan background dulu tentang saya. Saya kuliah di LaSalle. Saya di LaSalle ambil diploma dulu, baru lanjut untuk S1-nya setahun. Kalau dari personal interest di luar interior, ada beberapa yang saya memang sukai, yaitu saya suka social activity volunteering, jadi lebih volunteering untuk ke panti asuhan. Terus saya biasanya suka ngajar juga, ngajar gambar ke panti asuhan, which is secara volunteer dan secara gratis ya, karena itu volunteer work. Dan juga saya memang suka, karena di interior juga banyak berhubungan dengan menggambar, jadi passion saya untuk menggambar juga semakin berkembang. Jadi saya memang suka gambar juga, itu illustrating. Kalau untuk yang project pertama, jadi sebenarnya project ini ceritanya setelah saya baru selesai sidang, teman saya di LaSalle, ada yang menghubungi saya, nanya, ada tawaran project tender, mau ikutan nggak gitu. Terus karena saya sebelum lanjut S1 saya sempat kerja di konsultan setahun, teman saya tahu saya punya experience nih untuk kayak menghandle project interior tapi secara tender gitu. Jadi karena dia nggak punya experience tender tuh harus kayak gimana, jadi dia ngajakin bareng. Terus dan saya baru lulus juga kan, belum sempat ngupdate portfolio dan segala macem, jadi kayak oh ya udahlah coba aja. Terus akhirnya kita berdua mengikuti project tender itu untuk desain sebuah kantor lokal di Jakarta. Nah ini memang pas dari awal itu brief dari klien itu sangat, dia nggak ada brief pengennya desainnya seperti apa, pokoknya itu bener-bener simple sih. Mereka cuma bilang kita punya lobby sama area pantry itu udah jelek banget, tolong dibuat lebih bagus gimana, tapi nanti mau lobbynya itu tempat buat area orang-orang kerja juga. Nah yang kerjanya ini lebih ke orang sales, jadi dia mobile work, most of the time dia bakal keluar kota dan segala macam, tapi 1-2 kali mereka akan ke kantor dan itu ganti-gantian. Jadi ya gimana lah, pokoknya dipikirin gimana, dan akhirnya kita brainstorm dan kita menemukan keluarkan dengan desain ini. Jadi yang pertama itu karena memang sifatnya mobile, jadi mereka nggak selalu di situ, dan yang kerja di lobby nanti itu akan orang-orang berbeda. Jadi kita membuatkan penerapan sistem hot desk, di mana mejanya ini enggak dedicated, jadi siapa aja bisa duduk situ. Toh nanti yang akan bekerja di situ orangnya berbeda-beda. Jadi kalau yang di bagian sini kita buat hot desk panjang buat orang langsung bisa, banyak orang langsung bekerja bareng-bareng. Tapi ada juga untuk area meeting. Jadi kalau misalnya ada tamu yang datang mau meeting cuma sebentar, itu nggak perlu diajak ke ruang meeting dalam sih, bisa langsung di lobby gitu. Tapi ada sedikit privasinya, kita kasih partisi kaca. Terus untuk membagikan antara lobby dan kerja kan awalnya bingung nih, kerja tapi di lobby gimana nih? Terus akhirnya kita mikir, oh kalau misalnya dengan ada partisi ini, itu yang bisa sekalian jadi backdrop, itu juga bisa menjadi pemisah antara ruang kerja dan juga area lobby. Nah untuk area ruang tunggunya, karena di sini ada space kosong, kita buatkan semacam bench, dan mungkin di sini juga udah pas buat area ruang tunggu, karena kan ini menghadap ke keluar pemandangan, jadi orang nggak gitu bosen kalau misalnya melihat pun masih bisa melihat di luar, oh ada pemandangan, lebih enak sih gitu. Dan ini untuk resepsionisnya. Kalau dari segi konsepnya tersendiri, memang karena ini orangnya mobile, terus pengennya kerjanya langsung bareng-bareng aja, dan kebanyakan karyawannya itu milenial, jadi kita konsepnya open plan, karena untuk apalagi untuk anak-anak milenial sekarang tuh udah nggak begitu zaman kerja dengan ini kan pre-covid ya, jadi kerja tanpa ada dibilangnya cubicle gitu udah jarang gitu. Ini kan tapi ini pre-covid ya, jadi memang oh ya udah buatnya open aja, bisa diskusi bareng, ganti-gantian tempat duduk gitu. Udah nggak yang kalau zaman dulu kan mungkin setiap orang punya dedicated desk gitu. Jadi kita buatnya ya open plan aja gitu. Dan juga sebenarnya dengan open plan ini tuh dia akan membuat dari segi produktivitas bisa lebih tinggi, karena orang jadi lebih banyak berinteraksi, lebih banyak komunikasi. Terus meeting juga nggak harus kayak pindah ke meeting room, bisa langsung di on the spot gitu, karena kan memang tidak ada batas-batasnya gitu. Terus ini kurang lebih looknya sih kalau untuk di area kerjanya, dan di tengah ini memang khusus buat kabel-kabel gitu, jadi nggak begitu berantakan.
Nah ini yang tadi yang saya bilang untuk area meeting, small discussion area. Jadi kalau untuk ada tamu yang mau meeting sebentar tuh akan lebih enak sih kalau ada ruang meeting kecil gitu di semi private di area lobby gitu. Nah ini untuk area pantry. Jadi untuk area pantry itu sebenarnya mereka sudah punya pantry, cuman pantry-nya cuman biasa doang. Jadi cuma ada kabinet di bawah, terus kayak nggak ada tempat buat naruh kopi-kopinya gitu. Dan jadi kan kesannya boring gitu. Orang mau makan di pantry juga malas gitu. Tapi kemarin concernnya kalau misalnya orang pantry ini enak kan bisa jadi tempat untuk kalau mereka stres atau apa ke pantry itu bisa jadi refreshing juga. Nah jadi kita bawa yang something yang fun deh. Jadi kesan gimana kalau pantry-nya kita buat kayak di cafe gitu, walaupun ini dalam kantor, tapi kalau setidaknya pantry-nya itu seperti cafe kan orang jadi ada satu spot yang bisa jadi tempat mereka kalau misalnya udah sumpah, udah bosan sama kerjaan, ya udah bisa ke pantry terus main HP sambil makan itu juga refreshing gitu. Karena kalau pantry-nya juga tidak begitu menarik gitu, orang ke pantry ya cuma bikin minum terus ya maksudnya feel-nya tuh beda gitu, nggak merasa kayak mereka refreshing gitu. Aduh. Nah jadi di sini dibuatnya lebih fun aja, dikasih quotes, terus desainnya juga lebih pakai besi-besi gitu kan karena lagi trending juga, terus dibuat seperti di cafe, ada tulisannya lunch, coffee, tea, dikasih lampu-lampu gantung, hal simple yang membuat suasananya itu juga jadi lebih nyaman gitu karena kan orang kantor memang isinya mostly orang yang bekerja, mereka butuh space untuk ya mereka bisa ya nggak, at least nggak mikirin kerjaan deh gitu. Terus kalau yang kedua, ini pekerjaan waktu saya masih kerja di konsultan. Nah ini menurut saya pekerjaan yang penuh dengan cerita karena bedanya dengan bekerja waktu melakukan sebuah desain waktu di kampus. Kalau di kampus itu mungkin sama kayak tadi Wanda bilang, kita bisa desain aja sesuai kayak misalnya di Pinterest bagus. Tapi menurut saya pas saya masuk ke dunia pekerjaan itu, disitulah karir sebagai interior designer bermulai karena ada yang namanya klien. Nah itu yang ilmu-ilmu seperti itu yang kita nggak akan pernah dapet di kampus. Kita memang harus terjun ke lapangan untuk tahu gimana sih cara menghandle klien. Mungkin ada teman yang ngasih tahu, oh cara handle klien tuh baiknya A, B, C, D. Tapi kan setiap klien juga berbeda-beda. Nah itu kita akan lebih tahu juga kalau kita memang sudah experience ketemu semakin banyak klien yang kita tahu, semakin kita tahu nih, oh tipe klien kayak gini, cara menghandle-nya gimana. Nah kalau di office design yang kedua ini, sebenarnya bukan hanya ini sih, untuk di office design atau macam-macam klien, tiap project pasti punya desain yang berbeda, klien yang berbeda. Cuma kalau di office itu kita lebih berhubungan dengan orang yang memang setiap orang kita ketemu tuh mereka ada hierarkinya. Jadi misalnya kita sudah membuatkan sebuah desain, terus kita ketemu dengan orang A, dia mau seperti itu, tapi nanti ada datang orang B, which is jabatannya lebih tinggi. Nah kita itu challenge nih, kita mau listen, kita mau ngikutin apa yang kata A atau tapi nanti yang B datang, saya di sini sebagai atasannya, jadi tolong dengerin sama saya. Maksudnya hal seperti itu yang kayak yang saya temuin di sini. Oh gimana cara menghandle hierarki di dalam klien ini, karena kan kalau office kliennya bukan cuma kayak ngedesain rumah, kliennya ya udah pasangan suami istri, tapi kalau office itu kan banyak yang akan terlibat gitu. Belum kalau misalnya nanti sudah diputuskan tapi ada satu orang nggak bisa hadir, nanti minggu depan saya kemarin nggak hadir, terus ganti lagi keputusan desainnya. Nah di sini sih saya belajar banyak dari segi desain. Nah di sini kebetulan saya dikasih kepercayaan untuk involve dari nol banget sampai project ini jadi gitu. Ini pas waktu awal bikin layout, kurang lebih layout untuk kantornya ini memang cukup besar, dan kantor ini untuk kantor swasta, dan dia tuh jadi sebenarnya kantornya ini ada dua. Jadi di dua lokasi berbeda, mereka mau gabung jadi satu. Nah itu sempat ada clash juga karena yang satu merasa tempatnya lebih kecil, yang satu merasa tapi yang satu merasa dia memang timnya mereka lebih besar gitu. Nah itu hal-hal gitu yang memang di project ini saya belajar, oh ini juga sebagai interior designer tuh ternyata kita tuh bukan hanya ngedesain gitu, kita dan dari desain kita itu kita bisa mengatur gimana flow orang berjalan. Kita juga nggak bisa juga untuk 100% karena kliennya mau seperti itu kita buat seperti itu. Nah justru fungsinya kita sebagai interior designer juga untuk make sure di dua pihak ini mereka mencari jalan tengah nih melalui desain-desain saya ini gitu. Akhirnya ini kurang lebih untuk waktu awal rendering. Jadi karena memang mereka pengen
kantor ini budgetnya tidak begitu besar dan mereka pengennya sesimpel mungkin, yang penting kebutuhannya tercukupi. Mereka pengen ada banyak kabinet untuk filing, terus mereka pengen setiap manajer, jadi yang lucunya itu setiap manajer punya ruangan tersendiri, tapi karena mereka kantor security, jadi mereka mau semuanya dari kaca, nggak ada yang pakai pintu kayu supaya kelihatan mereka kerja atau enggak. Jadi itu pokoknya requestnya gitu, pokoknya saya mau semuanya kebuka, nggak ada pakai partisi. Kalau pakai partisi semua kaca, biar saya bisa mantau apakah karyawan saya bekerja atau enggak. Terus untuk area pantry tolong dibuat, mereka pengen lebih refreshing lagi, karena dari sebelum-sebelumnya tuh kalau area pantry mostly di office di Jakarta itu ya biasa aja, nggak diperhatikan, sementara itu tempat untuk mereka refreshing gitu. Terus ini pas waktu sudah lagi pemasangan di sini tuh saya juga belajar kalau setelah saya udah melewati banyak revisi-revisi, ketemu sama direkturnya yang tepat akhirnya maunya desainnya seperti apa, bolak-balik revisi. Saya juga belajar kalau sebagai interior itu bukan, pekerjaan saya tuh bukan sampai desain udah oke, udah berhenti situ, tapi saya juga responsibel untuk datang ke proyek. Jadi setiap minggu, biasanya weekend saya akan siapkan waktu sebentar untuk mampir ke proyek untuk make sure aja sih apakah yang saya desain itu sudah yang dibuat itu sesuai dengan desain saya gitu. Kalau misalnya memang nggak sesuai kan masih ada kontraktor yang bisa saya bicarakan bareng gitu. Oh ini kayaknya kurang sesuai gitu. Dan bagaimanapun sebagai desainer saya bertanggung jawab atas desain saya, terlepas itu dibangun oleh kontraktor atau siapapun itu. Jadi ini lebih waktu site visit, saya cek apakah semua sudah sesuai dari kabinet-kabinet di atas kebutuhannya. Dan ini untuk area lobbynya, dan area lobby ini juga dari desain yang awal banget itu memang, dan ini kalau dari yang tadi rendering saya nggak taruh karena memang desain akhirnya dengan yang di rendering itu jauh berbeda sih. Jadi kayak pas udah di tengah jalan ada pengen ganti ini itu, jadi dan inilah yang hasil akhirnya gitu. Tapi kalau dari sini sih, makanya kenapa saya pilih project ini juga karena ini yang penuh dengan cerita. Jadi saya tahu cara, kalau misalnya bener-bener kalau jadi interior tuh bukan hanya sekedar mendesain, tapi kita harus tahu di dunia profesional, kita harus tahu gimana cara kita handle klien gitu. Dan apalagi kalau kliennya kayak ini kan kantor, terus kliennya banyak itu, dan ada yang mungkin ada yang secara jabatan lebih tinggi, ada yang lebih rendah, tapi mereka semua pengen didengar nasihat kemauan mereka gitu. Nah itu sebenarnya tugas saya juga sih sebagai interior designer untuk gimana mencari jalan yang tengah gitu. Nggak bisa ya udah saya 100%, karena kan dia atasan saya, dengan aja dia mungkin saya bisa menjadi orang jalan tengah juga untuk memenuhi kebutuhan mereka, tapi tanpa ada satu pihak yang merasa tersinggung atau gimana lah gitu, kurang lebih sih. Dan ini foto-foto waktu udah hasil udah jadinya. Terus ini di sini karpetnya juga warnanya beda. Jadi karena di daerah sini itu kan area untuk manajer. Jadi dengan permainan warna ini orang bisa tahu oh ini tuh area staff dan ini area manajer. Dan memang kan pasti bagaimanapun kalau orang mempunyai sebuah jabatan, mereka pengen itu di acknowledge. Jadi bisa dari hal simpel sih seperti kayak ini karpetnya berbeda, orang bisa tahu nih lorongnya oh ini untuk area staff, ini untuk area manajer, dan ini kurang lebih untuk working space-nya juga sama. Kalau ini udah ada dedicated, tapi semuanya kebuka karena tadi biar bisa kepantau aja sih dari ruangan manajernya apakah karyawannya bekerja atau tidak. Itu ini untuk area meetingnya, sama ini waktu itu buat di area pantry-nya. Oke, terima kasih. Okay. Hello everyone. This is about me. I'm an interior designer who works well in a team and on my own, as I like to set myself goals that I will achieve. Here's my education. My college is Jakarta Institute of Arts. Aku berkuliah di Jakarta IKJ pada tahun 2015 dan lulus tahun 2019 di interior design. Work experience aku itu internship di Artura Insan Indo sebagai internship tahun 2018, dan saat itu juga ikut menangani ICAD atau Indonesian Contemporary Art and Design. Itu exhibition yang diadakan oleh Artura Insan Indo setiap tahunnya tahun 2018.
Kemudian saat ini aku bekerja sebagai interior designer di QSpace. Ini beberapa professional skills aku. Jadi sebagai interior designer, aku juga interest di makeup. Jadi sebelum pandemi COVID, setiap Sabtu Minggu aku misalkan ada acara engagement atau graduation, aku yang make upin klien-klien aku. Oh, berarti muak juga ya? Yeah. Here's my college experience. I had a great experience during my college life in Jakarta Institute of Arts, as well known as IKJ. Jadi di institut itu tahun pertama itu pasti kita belajar semuanya, apalagi aku ini di Fakultas Seni Rupa. Jadi harus belajar semuanya, nggak cuman bidang interior design aja. Jadi aku juga belajar dari desain grafis, aku juga belajar dari seni murni juga. And 4 years of having ups and downs and a student design. Kemudian after college, sesudah lulus, before my graduation ceremony, I already started to work at interior design consultant as a junior designer. Jadi sebelum aku lulus itu, aku sudah bekerja di QSpace. Awalnya, cerita sedikit, awalnya itu aku saat sidang terakhir diuji oleh salah satu design director dari QSpace. Kemudian aku dipanggil untuk interview dan alhamdulillah masuk bekerja di QSpace. And work life, I have been working at QSpace for almost 2 years, and I was hired in September 2019. Founded in 2006, QSpace is an interior design consultant that specializes in workplace design such as office and co-working space. Jadi QSpace ini bergerak di bidang workplace design. And I'm in proposal division. As an interior designer, I work with my team to make the very first design plans for clients so they can overview our work before they hire us. Jadi di QSpace itu ada beberapa divisi. Salah satunya adalah divisi proposal. Aku bekerja di dalam divisi proposal tersebut bersama tim aku. Jadi di divisi proposal itu kami semua menyiapkan desain atau lebih kayak 3D imagery atau layout-layoutnya, material yang akan dipakai seperti apa, kemudian akan dipresentasikan kepada klien. Jadi biasanya akan ada penunjukan langsung atau ikut tender seperti itu. Recent work. Here's some of my work with my team. Terus ada disclaimer-nya juga. Due to our company privacy policy, the names of related companies that use our services are not mentioned. Jadi tidak aku sebutkan nama-nama company-nya. Nah, ini baru-baru yang aku buat bersama tim aku juga. Jadi aku mendesain dan juga pasti didirect oleh design director aku juga di kantor. Dan di sini, ini salah satu perusahaan private di Jakarta. Mereka bergerak di bidang startup, di bidang pendidikan, startup pendidikan gitu. Jadi ini adalah kita bisa lihat di sini. Ini ada aksonometrinya. Ini adalah area big theater buat employee mereka, untuk karyawan mereka. Jadi setelah mereka bekerja penat atau gimana, mereka bisa cari refreshing di area ini, berbicara, mengobrol dengan rekan-rekan kerja, dan juga area ini bisa digunakan sebagai
area presentasi atau ada acara-acara besar di company tersebut gitu. Ini dilihat warna-warna yang material-material dipilih juga material-material yang homey dan enggak bikin bosan, dan juga menerapkan di sini startup yang look smart gitu. Kemudian ini salah satu private company di Jakarta juga bergerak di bidang jasa. Ini adalah area collaboration-nya. Jadi area collaboration itu kan kalau di kantor berguna sebagai yang itu tadi, area juga yang melepas penat saat saat karyawan-karyawan di kantor tersebut merasa sudah mau istirahat atau gimana, bisa ke area collaboration ini. Ini aksonometrinya, ini, dan material skinnya, Selanjutnya, ini desain untuk private bank di Jakarta. Jadi ini salah satu proyek yang design and build. Design and build itu salah satu challenge-nya adalah klien itu pasti pengen budgeting yang sesuai dengan mereka gitu, sesuai dengan budget mereka. Jadi gimana caranya supaya budgetnya sesuai nih dengan yang udah ditetapkan sama mereka. Jadi kita bisa memilih furnitur yang lebih murah atau material-material seperti karpet atau existing seperti pintu itu bisa dibawa lagi dari kantor lama ke kantor yang baru. Ini salah satu contohnya. Jadi di sini permainan warna itu dengan cat aja gitu. Ini aksonometrinya, jadi bisa dilihat satu lantai itu. Jadi ini untuk desain private bank, tapi yang kantor cabang pembantunya. Jadi di ruko. Kemudian ini juga ada private company di Jakarta juga, yang mereka di sini pengen look-nya smart dan juga look smart and clean. Jadi orang-orang di sana juga nyaman bekerjanya, nggak sumpek, terus menggunakan teknologi-teknologi yang ada, memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Apalagi saat ini kantor-kantor di Jakarta, kantor-kantor di Indonesia, terutama di Jakarta ini sudah menerapkan sistem hybrid. Jadi karena pandemi ini, kantor-kantor menerapkan sistem hybrid yang mana beberapa persen ada yang bekerja dari rumah dan beberapa persen ada yang kerja dari kantor. Jadi keadaan seperti ini mengharuskan gimana kantor bisa memprovide itu semua. Jadi contohnya ya ini kayak ruang meetingnya ada webcam, ada mic gitu yang mendukung mereka supaya sistem hybrid itu terlaksana dan tetap berjalan, bekerjanya tetap lancar. Kemudian ini state company in Jakarta, yang ini kliennya ingin looks yang mereka itu serius tapi nggak boring gitu. Kemudian di sini warna-warna yang dipakai juga warna-warna earth tone yang mempresentasikan kalau lebih dewasa gitu bekerjanya. Kemudian di sini juga dibedakan jadi dari area collaboration. Yang ini yang paling bawah itu area collaboration, bisa dilihat dari aksonometrinya itu area staff dengan area manager itu dibedakan dari warna karpet yang digunakan, dan juga area collaboration juga dibedakan menggunakan vinyl kayu.
Ini state company in Jakarta juga, lobbynya. Yang atas itu lobby besarnya, yang bawah itu adalah lobby generalnya. Ini breakout and pantry area digunakan untuk si para karyawan untuk beristirahat setelah bekerja. Ini private company di Jakarta juga. Di sini ada Sinarmas. Mereka ingin seperti looks-nya itu Japanese style. Jadi material-material yang digunakan itu material-material yang mempresentasikan Jepang atau Zen yang lebih banyak orang tahu. Kemudian less is more, dan material-material yang digunakan itu lebih yang warna-warna earth tone. Dan namun di sini dikombinasikan dengan warna-warnanya si Sinarmas itu, warna-warna company-nya, karena saat mendesain sebuah kantor kami itu harus melihat juga nih warna-warna company-nya kayak apa supaya enggak kemana-mana desainnya. Kemudian di sini private company juga, di ini Nestle kelihatan punya. Jadi ini adalah ruangan NFS room, di mana ruangan ini berfungsi sebagai ruang display produk-produk mereka. Display ada coffee machine atau pembuat susu kayak gitu. Nanti klien bisa datang ke sana melihat-lihat dan testing juga bisa di sini. Ini private bank di Jakarta. Ini private company di Jakarta juga yang bergerak di bidang jasa hotel, villa, terus perjalanan, tiket pesawat, segala macam. Ini adalah area collaboration sama pantry area. Jadi ini bisa dibuka kalau misalkan ada acara tertentu, nanti operable wall-nya yang di sebelah kiri itu bisa ditutup, kemudian areanya bisa jadi lebih intimate untuk karyawan-karyawan yang menggunakan area tersebut. Setelah itu, jika acara sudah selesai, bisa dibuka nanti dan area menjadi lebih luas untuk karyawan-karyawannya. Ini adalah eksekutif toilet di salah satu private bank di Jakarta. Ini juga, ini salah satu desain untuk disable and old people toilet. Okay, thank you everyone. Nah, saya juga ingin mengundang Pak Andri sebetulnya untuk memberikan sedikit. Mungkin ada hal-hal yang ingin Pak Andri sampaikan ke teman-teman muda ini, Pak. Iya. Jadi tadi saya mengamati ya bahwa mereka ini ternyata desainnya cukup lumayan bersaing ya, Mas Bayu ya. Cukup menarik gitu ya. Ada beberapa hal saya mau tanyakan juga nih untuk para teman-teman sekalian ini semuanya yang sekarang sudah sama ya. Tadinya seperti Iwan itu adalah mahasiswa saya, sekarang sudah lulus, berarti kan sudah sama-sama menjadi interior design ya. Jangan disidang lagi ya Pak. Cukup ya, gimana Pak? Mas Bayu? Jangan disidang lagi ya Pak. Cukup, jangan disidang lagi ya. Baik. Nah, saya ingin tahu nih pendapat dari teman-teman semuanya ini ya, bagaimana sih perbedaan antara dunia kampus dan dunia kerja gitu, karena mereka sekarang kan pastinya sudah mengenal gitu ya dunia di luar kampus gitu. Dan apa yang bisa mereka dapatkan setelah mereka kuliah gitu, seperti itu Mas Bayu. Oke, mungkin saya tunjuk dari Iwan dulu deh sebagai salah satu
Pemuji. dosen dari anak didik Pak Andri. Silakan. Oke, baik. Perbedaan antara dunia kampus dan dunia kerja menurut saya itu relatif sangat lumayan berbeda gitu, dari karena kita di kampus diajarkan untuk karena kita di kampus kita bisa lebih santai, kita bisa lebih tenang, kita benar-benar dibantu oleh dosen, diajarkan per tahap-tahapan dari setiap proses desain tersebut. Sedangkan pada dunia kerja yang saya alami, di mana ketika bertemu klien semuanya tidak semulus seperti yang dibayangkan ketika kuliah. Mungkin dulu ketika kuliah dosen diibaratkan sebagai kliennya kita gitu. Jadi kadang keribetan dari dosen itu membuat keluhan sendiri bagi kita, tetapi itu mengajarkan kita ketika di dunia pekerjaan kita sudah nggak kaget lagi dengan keluhan-keluhan dari klien ketika mereka dadakan bilang, oh saya nggak mau pakai material ini, saya maunya diganti gini, saya maunya bentuknya seperti ini. Jadi itu yang membedakan kalau kita di kuliahan itu masih ada yang membimbing kita, membantu kita, sedangkan ketika di dunia kerja saya benar-benar yang kita harus tahu problem solvingnya itu gimana gitu, lebih ya seperti itu. Saya minta satu pendapat lagi mungkin dari Nadia. Boleh Nadia memberikan pendapat dari pertanyaan tadi? Perbedaan dari perkuliahan dan saat kerja ya, menurut aku perbedaannya besar sekali. Kalau misalkan kuliah itu ya tadi masih bisa santai-santai, terus yang signifikan banget itu saat kuliah itu asistensi itu bisa sampai 3 bulan atau 4 bulan, itu pun asistensi untuk konsep aja gitu. Jadi konsepnya dimatengin, kemudian baru masuk ke gambar kerja gitu. Kalau misalkan di sudah bekerja itu sudah konsep harus bisa jadi sehari ya sehari gitu. Untuk layout juga sehari ya harus jadi sehari kayak gitu. Kemudian aku banyak belajar juga saat bekerja itu software baru yang aku gunain yang enggak ada di kampus tadinya, jadinya bisa lebih eksplor lagi saat bekerja gitu. Bedanya kayak gitu. Dan juga memang time management aku sangat diperlukan saat bekerja, dan juga attitude yang pasti, kemudian experience kita kepada klien juga. Berarti konsep SKS sistem kebut semalam tuh kepake sebetulnya di Iya. Kalau misalkan aku itu waktu kuliah itu hampir nggak pernah, jarang banget sistem kebut semalam, karena aku berpikir seperti ini, lebih baik mencicil dari awal daripada sistem kebut semalam tapi hasilnya tuh nggak memuaskan gitu. Dan juga sistem kebut semalam dengan mencicil kan print waktu itu kan ngeprintnya juga sama aja harganya gitu. Ya lebih baik kita nyicil aja gitu, dan ngeprintnya harganya sama, kualitasnya juga oke, kitanya puas kayak gitu. Yang selanjutnya mungkin ini ya, lebih kepada persiapannya apa saja sih yang harus dilakukan kalau untuk menghadapi dunia kerja gitu. Ini untuk yang menyaksikan hari ini kan mungkin banyak yang masih kuliah gitu ya, masih melanjutkan studi gitu. Seperti itu Mas Bayu. Nah oke. Mungkin saya langsung lempar ke dia. Mungkin dia ada pendapat mengenai pertanyaan ini dia gitu. Jadi apa sih sebetulnya kira-kira persiapan yang harus disiapkan gitu ya oleh teman-teman yang akan lulus nih dalam waktu dekat ini, khususnya untuk di Fakultas Interior Design gitu. Kalau persiapan sih, kalau menurut aku persiapan yang paling penting tuh mau belajar aja sih. Karena waktu aku awal masuk kerja itu banyak banget yang jadi kan aku pikir udah bisa ini itu, terus ternyata pas masuk ke dunia pekerjaan itu kan sangat beda. Kayak banyak banget yang aku sebenarnya nggak tahu. Aku pertama lihat kayak senior desainernya kayak, wow dia bisa ngedesain tuh kantor dalam sehari. Hah, aku biasa 3 bulan kayak. Terus aku langsung kayaknya nggak bisa deh. Terus atau enggak
suruh ngerjain ini pakai program A, aku belum pernah experience gitu, bisa pakai Photoshop. Tapi dengan karena aku waktu itu sifatnya memang persiapannya aku harus terima kalau aku tuh itu baru, jadi bener-bener nggak bisa dibandingin dengan orang-orang yang udah experience. Jadi aku di sini datang tuh untuk belajar dari mereka. Jadi aku datang dengan tas kosong tapi pulang dengan isi banyak gitu. Jadi aku kalau disuruh apa aku nggak tahu gimana cara, atau misalnya nggak tahu gimana cara menggunakan programnya, ya aku belajar sendiri atau tanya, atau dengan tanya-tanya juga sih, banyak tanya ke yang lebih experience, gimana sih Kak caranya kok bisa nge-layout dalam sehari gitu. Biasanya aku di kampus nge-layout seminggu gitu, ini dalam sehari. Nah itu kan pasti ada tips-tipsnya juga tuh, selama kita ada kemauan untuk belajar pasti bisa sih. Kalau persiapan khusus harus bisa ini bisa itu, kalau aku pribadi sih yang paling penting mau belajar aja sih, karena pas kita datang pasti kan kita datang tuh ketemu dengan orang yang jauh lebih experience. Seberapa experience kita pun akan ada orang yang jauh lebih experience. Nah jadi persiapan yang paling penting adalah kita mau belajar gitu, jangan jadi kitanya minder atau kita merasa oh kan saya kayak lebih experience daripada dia. Enggak, karena memang mereka jam terbangnya juga lebih tinggi. Jadi persiapan paling penting sih mau belajar gitu, karena dengan itu tadi sih, dunia interior itu baru akan kerasa kalau kita udah kerja. Banyak hal yang memang kita nggak bisa belajar di kampus, karena kalau di kampus itu kan mata kuliah itu kan lebih kayak ada bukunya, ada textbooknya, ada rumusnya atau apa. Nah kalau di kantor itu kan banyak hal-hal lain yang memang emang kita harus kerja dulu baru kita tahu gimana gitu. Yang paling penting persiapannya mau belajar sih. Dan mau belajar dan pengalamannya didapat dari pekerjaan ya, dari klien-klien. Betul. Nah, ini untuk Indah sendiri gimana nih, Indah? Oke Mas, jadi menurut aku personally, dari experience yang udah pernah aku alamin, persiapan di dalam dunia kerja itu lebih kepada mental sih. Mental gimana caranya kita menghadapi banyak orang gitu. Karena kan di setiap proyek itu kita terlalu banyak layout gitu yang harus kita urusin, mulai dari time schedule, quotation, DED, modeling, visual, rendering, dan lain sebagainya. Sehingga bagaimana beberapa kepala itu harus sama gitu loh, harus sama visi misinya. Jadi lebih kepada kita bisa menguatkan mental. Kalau misalnya berbicara mengenai tim, mungkin iya kayak kita di kuliah berbeda sama apa yang di pekerjaan, kayak ternyata si tim kita ini kerjanya cepat banget gitu, beda sama yang di kampus yang kita masih bisa idealis gitu loh. Sedangkan kalau di dunia kerja lebih kepada realistis, karena kita memikirkan banyak hal gitu, seperti waktu, budget, keinginan klien gitu. Karena ibaratnya kita desainer ini mengerjakan untuk orang lain, bukan untuk kita sendiri. Jadi lebih ke arah sana sih atau persiapannya gitu. Wow, jadi mesti banyak yang harus dipersiapkan, tapi betul. tidak perlu takut ya. Iya, tidak perlu takut karena semuanya akan mengalir juga gitu, kayak ya udah let it flow aja gitu. Yang penting bagaimana kita menguatkan diri untuk bisa berhadapan dengan orang lain, entah itu perintah dari klien atau misalnya kesalahan dari aplikator atau pelaksana dan lain sebagainya. Itu yang menjadi sebenarnya beban gitu yang harus kita siapkan dari sekarang. Karena kalau ibarat bercerita tentang dosen ya, dosen hanya bisa kasih tahu saya maunya kayak gini, udah toh akhirnya juga akan di ACC gitu kan, karena pada akhirnya kita akan lulus gitu, akan selesai. Sehingga sebenarnya challenge-nya itu jauh lebih menantang di dunia pekerjaan begitu. Ya, jadi ya nggak perlu berkecil hati teman-teman yang mungkin cukup lama kuliahnya. Dan kuliah lama akan lebih strugglingnya lebih kuat ya, Pak Andri, pada saat masuk. Iya, benar-benar. Ya memang seharusnya persiapannya lebih matang. Benar. Ya karena memang ilmu itu kan tidak hanya didapat dari di kampus ya sebenarnya, dan Indah juga ya. Jadi kita bisa dapat juga di luar. Terutama memang kalau untuk interior design, semakin kita banyak berpraktek ya, atau banyak bertemu dengan berbagai macam proyek, itu akan banyak juga ilmu yang kita dapat, baik dari sisi bagaimana cara bertemu dengan kliennya maupun bagaimana menangani proyek itu sendiri. Seperti itu sih memang. Jadi saya ingin mengundang kembali Bu Rina Renville. Halo Bu Rina Renville, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal Bu Rina adalah Ketua HDI Jakarta di sini. Dan sebenarnya saya mengundang kembali Bu Rina bukan hanya untuk penutupan, tapi kita membuat sesi talk show ini sebetulnya ada maksudnya teman-teman semua, khususnya bagi teman-teman muda di sini. Yang berprofesi atau yang akan lulus menjadi interior design, kita mengharapkan teman-teman bisa bergabung ke HDI khususnya Jakarta, karena
akan banyak hal-hal menarik ya, Bu Rina. Apabila memang teman-teman ini bergabung di Himpunan Interior Design Indonesia, khususnya Jakarta. Mungkin boleh disampaikan, Bu Rina, apa saja sih yang bisa di-provide oleh HDI Jakarta bagi teman-teman muda ini? Sebetulnya saya senang sekali ya, kata kunci dari diskusi kita sore hari ini adalah jam terbang ya. Jadi profesi interior design itu yang diperlukan memang jam terbang. Ya, kalian punya bekal ilmu di sekolah, lalu cari ilmu lagi pada saat kalian bekerja gitu ya. Memang nomor satu adalah jam terbang. Nah, itu adalah tantangan desainer muda. Nah, kalian ceritanya macam-macam, lalu bisa berbeda-beda, jalurnya bisa berbeda-beda gitu ya. Nah, yang pasti harus punya passion, harus punya harus punya komitmen gitu ya. Pada saat kalian memang terjun di dunia profesi desain interior. Nah, acara ini sebetulnya memang kita ingin mengajak ya desainer muda. Kalian udah bisa speak up, sebenarnya bisa jadi masukan juga ya untuk pada senior gitu. Jadi kita memang sudah punya jenjang ya, istilahnya jenjang gitu kan. Jadi para senior pun juga nggak boleh pelit kasih ilmu kepada yang muda gitu ya. Kalau memang kita ini cinta pada profesi interior design gitu ya. Jadi mungkin itu yang ingin kita sampaikan. Kita mengajak sebanyak-banyaknya desain interior. Kita juga ingin mereka semua punya karya, lalu mereka semua punya semangat, tapi terserah kan, option itu balik lagi ke pribadi ya. Tadi semua sudah punya ilmu macam-macam, gimana caranya menangani proyek, gimana caranya mengetahui klien, tapi yang nomor satu memang jam terbang. Nah, gimana caranya bisa terus ya kita di track yang benar, ya memang kita harus berkumpul bersama sesama profesi. Itu kunci yang nomor 2 ya Pak Bayu ya. Gitu. Jadi itulah fungsi asosiasi, kita sharing di track yang benar gitu ya. Ada yang memberi nasihat, ada yang memberi masukan, ada yang mengkritik. Itu adalah komunitas yang benar lah kita gitu, karena kita mencintai desain kita gitu. Jadi mungkin itu pesan dari saya, Mas Bayu. Mudah-mudahan desainer muda terus menjadi desainer yang handal. Dan judul dari program ini adalah Yang Muda Yang Berkarya. Mungkin nanti selanjutnya Yang Muda Berkarya dan Yang Berprestasi gitu. Jadi memang jenjang itu banyak gitu ya, nggak ada jenjang itu banyak, dan kalian adalah penerus gitu ya, dan kita juga senior yang nonton, nanti juga yang mengawal, juga kita harus memberikan terus ilmu dan kita juga belajar gitu. Mungkin itu ya pesan dari saya, Mas Bayu. Teman-teman, sekali lagi saya ucapkan Nadia yang indah, dan dia semoga tetap konsisten di jalur interior design, karena kita tahu bersama challenge-nya cukup besar. Dan saya ucapkan juga terima kasih sebesar-besarnya untuk Bu Rina Renville sebagai Ketua HDI Jakarta, Katalog Pro selalu berkolaborasi dengan Katalog Pro. Mudah-mudahan kita akan mempunyai sesi-sesi diskusi atau talk show yang lain. Terima kasih, dan Bu Ranu juga terima kasih sudah ikutan membantu di sesi talkshow kita kali ini. Selamat sore ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Go with Katalog Pro. Go interior designer. Go HDI Jakarta.